Salam pemasyarakatan pasti. Selamat datang di Lapas Pasuruan, merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur. Lapas Pasuruan berdiri di lahan seluas 14.530 meter persegi dengan luas bangunan 3.060 meter persegi. Beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman nomor 4 Kota Pasuruan. Lapas ini berkapasitas penghuni 287 warga binaan pemasyarakatan dan pertanggal 28 April 2020, lapas yang dipimpin oleh Bapak Wahyu Indarto ini sudah dihuni sebanyak 550 warga binaan pemasyarakatan yang dibagi menjadi 5 blok hunian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, ternyata untuk membangun zona integritas pada unit kerja ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, yang sangat penting yaitu kemampuan dan kemauan seorang pimpinan dalam membangun komitmen untuk mengajak seluruh jajarannya melakukan komitmen pertemuan rutin, memberikan arahan pada setiap apel, memberikan penjelasan serta pendekatan persuasif kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan agar mereka semua mengetahui bahwa kita semua akan melakukan atau mendukung program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang sedang dilaksanakan di Lapas Kelas 2B Pasuruan. Dan tentunya saya sebagai pemimpin harus siap menjadi role model akan kegiatan tersebut. Dan kedua, kami sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Lapas Pasuruan. Seperti sarana dan prasarana yang nyaman, yaitu area bermain anak, ruang laktasi, toilet, musola, yang posisinya berdekatan atau dalam satu area sehingga memberikan kemudahan bagi pengunjung. Tempat khusus bagi disabilitas juga telah kami persiapkan untuk mendukung pelayanan berbasis HAM. Adanya papan informasi dan petunjuk layanan yang informatif. Keramahan petugas saat melayani. Selanjutnya, kami juga melakukan inovasi kegiatan yang mendekati masyarakat, yang kami sebut layanan plus-plus. Apa itu? Pertama, menempatkan personil untuk memberikan pelayanan yang lebih bagi pengunjung, khususnya pengunjung disabilitas, ibu hamil dan menyusui, usia lanjut, dengan cara valet parking untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Kedua, memberikan kenyamanan lebih berupa mengantarkan pengunjung ke tempat kunjungan dengan membawakan barang kunjungan dan memayungi atau memberikan payung untuk pengunjung tersebut. Ketiga, layanan kunjungan dengan mesin antrian untuk mempermudah dalam pengambilan nomor antrian bagi pengunjung. Dan yang keempat, mengoptimalkan penggunaan media sosial dan media lainnya sebagai sarana publikasi dan komunikasi pengguna layanan. Selanjutnya kami terus melaksanakan monitoring dan juga evaluasi terhadap pembangunan zona integritas agar program berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, di dalam pembangunan zona integritas di Lapas Kelas 2 Pasuruan, kami melakukan perubahan dengan memperbaiki 6 area perubahan. Yang pertama yaitu manajemen perubahan. Yang kedua adalah area penataan tata laksana. Yang ketiga, area penataan sistem manajemen SDM. Yang keempat, area penguatan akuntabilitas. Yang kelima, area penguatan pengawasan. Dan yang terakhir adalah area peningkatan kualitas pelayanan. Pokja Manajemen Perubahan. Salam pembaruan kami pasti.
Kami dari Pokja Manajemen Perubahan, Pokja ini bertujuan mengubah secara sistematis dan konsisten terkait mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada Lapas Pasuruan yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah 1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota satuan kerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. 2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Satker yang diusulkan menjadi zona integritas menuju WBK WBBM. Ketiga, menurunnya risiko kegagalan disebabkan kemungkinan terjadinya resistensi terhadap perubahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami memiliki beberapa program kerja di antaranya. 1. Menyusun tim kerja. Yang kedua, membuat dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Ketiga, memantau dan mengevaluasi pembangunan WBK dan WBBM. Yang keempat, yang terakhir, mengubah pola pikir, mindset, dan budaya kerja. Pokja Penataan Tata Laksana. Salam pembaruan, kami pasti. Tata Laksana merupakan program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Lapas Pasuruan di zona integritas WBK WBBM. 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Lapas Pasuruan di zona integritas menuju WBK WBBM. 3. Meningkatnya kinerja di zona integritas WBK WBBM. Untuk mencapai program tersebut, kami memiliki beberapa program kerja, diantaranya 1. Membuat standar operasional prosedur atau SOP. 2. Keterbukaan informasi publik. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM. Salam pembaruan, kami pasti. Penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Lapas Pasuruan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di Lapas Pasuruan dalam zona integritas menuju WBK WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Lapas Pasuruan pada masing-masing zona integritas menuju WBK. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Lapas Pasuruan pada masing-masing Pokja. 3. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Lapas Pasuruan pada masing-masing Pokja untuk menuju WBK. 4. Meningkatkan elektabilitas manajemen sumber daya manusia di lingkungan Lapas Pasuruan pada masing-masing Pokja. Dan yang kelima, meningkatkan elektabilitas manajemen sumber daya manusia di lingkungan Lapas Pasuruan pada masing-masing zona integritas. Untuk mencapai program tersebut, kami memiliki beberapa program kerja. Di antaranya adalah yang pertama, merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang. Yang kedua, melaksanakan pola mutasi internal yang dilanjutkan dengan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, menetapkan kinerja individu. Program yang keempat, yang kelima, menegakkan aturan disiplin, kode etik, perilaku pegawai, dan yang terakhir adalah membuat sistem informasi kepegawaian. Akuntabilitas. Salam pembaruan, kami pasti. Pokja Akuntabilitas adalah pokja yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kegiatan dan akuntabilitas kinerja Lapas Pasuruan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah 1. Meningkatnya kinerja Lapas Pasuruan. 2. Meningkatnya akuntabilitas Lapas Pasuruan. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator sebagai berikut. 1. Keterlibatan pimpinan. Dan 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja. Salam pembaruan, kami pasti. Pokja Penguatan Pengawasan. Dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM, Pokja Pengawasan memiliki target diantaranya 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.
Yang ketiga, mempertahankan predikat BTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan. Yang keempat, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Untuk pencapaian kinerja target tersebut dibutuhkan indikator untuk membentuk tim kerja. Yang pertama, membentuk unit pengendalian gratifikasi atau singkat dengan UPG. Yang kedua, menerapkan SIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Yang ketiga, memfasilitasi pengaduan masyarakat. Pokja penguatan kualitas pelayanan publik. Salam pembaruan kami pasti. Pokja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk masyarakat. Program ini ada 3 poin besar. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat diakses cepat dan jauh dari pungli maupun indikasi korupsi. 2. Untuk meningkatkan standar pelayanan publik menuju kualitas pelayanan internasional. 3. Untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Adapun program yang kita lakukan adalah 1. Menetapkan standar pelayanan. 2. Membudayakan pelayanan prima. 3. Melaksanakan penilaian kepuasan. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan pelayanan yang optimal dan maksimal. Berikut ini kami sampaikan data tentang IKM di Lapas Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benny. Anak saya di sini bernama Muhammad Faisal Muhtafianto. Saya berterima kasih sekali. Di sini banyak kegiatan seperti santren dan lain-lain, dan sekarang gratis, parkir gratis, pengurusan segala macam dokumen sekarang gratis. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh petugas Lapas Pasuruan karena telah membimbing dan mendidik anak saya. Sekarang sudah pintar mengaji, ibadah sholatnya juga rajin, bahkan rutin puasa Senin Kamis. Semoga menjadi jalan pertobatan anak saya. Pelayanan di Lapas Pasuruan sudah sangat baik, banyak fasilitasnya, lingkungannya bersih, pokoknya banyak sekali perubahan di sini. Semuanya gratis, tidak ada istilahnya bayar. Sekali lagi terima kasih Lapas Pasuruan, terima kasih sekali. Terima kasih buat pegawai Lapas Pasuruan. Selama ini bisa mendidik anak saya bisa menjadi berubah, bisa sekarang sudah sholat, sudah bisa ngaji, puasa Senin Kamis. Bagi bapak-bapak dan ibu lapas sudah banyak mendidik anak saya. Insya Allah di kedepan harinya anak saya bisa berubah, bisa menjadi anak yang lebih baik. Dan lapas ini tidak pernah memungut biaya apapun, peser apapun. Dan terima kasih, sekian ulasan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Doni Alexander SIKMH Kapolres Pasuruan Kota akan selalu dan senantiasa mendukung penuh rekan kami dari Lapas Pasuruan untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi tahun 2020 dan bersama-sama mewujudkan good governance dalam sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Pasuruan Kota. Semoga sukses dan tetap semangat. Saya Naizal Herawan, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, mendukung sepenuhnya Lapas Pasuruan dalam pembangunan zona integritas menuju satuan kerja WPK. Pasti bisa, yakin bisa, jaga integritas, semangat. Saya Dr. Muhammad Amrullah SMH, Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, mendukung Lapas Pasuruan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga apa yang diperjuangkan dapat berhasil, karena selama ini Lapas Pasuruan telah berhasil menampilkan pelayanan yang baik dan bebas dari korupsi, khususnya kerjasama dan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Pasuruan sangat baik dalam pelaksanaan putusan dan proses penegakan hukum. Semoga sukses, Lapas Pasuruan maju. Saya Farizal Firmani dari Taman Jawab Bromo. Saya selaku mitra dari Lapas 2B Pasuruan.
selama ini saya melihat Lapas Pasuruan itu dari hari ke hari semakin baik. Yang saya lihat itu dari segi pelayanan kepada masyarakat juga semakin dipermudah. Saya lihat sendiri kalau setahu ini saya memang sebagai media belum pernah mendapatkan laporan yang negatif dari masyarakat. Saya selaku mitra langsung dari pihak lapas justru sangat mendukung untuk mendapatkan WBK. Dari kami sendiri, salah satu upaya mendukungnya adalah dengan terus memberitakan inovasi-inovasi atau pelayanan yang ada di lapas kepada masyarakat. Kami seluruh petugas Lapas Pasuruan berkomitmen untuk mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. 3. Kami warga binaan Lapas Pasuruan siap mendukung